Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan salam sejahtera untuk semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Mengingat kita akan menghadapi penilaian tengah semester, maka dari itu Ibu akan memberikan kisi-kisi kepada kalian seputar poin-poin atau soal-soal yang akan muncul di dalam penilaian tengah semester. Mohon disimak dengan baik agar kalian dapat menyelesaikan soal dengan sempurna. Oke, pada semester ini kita belajar yang namanya integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada minggu-minggu kemarin kita telah mempelajari arti dari integrasi nasional, Bhinneka Tunggal Ika hingga aspek-aspek yang terkandung di dalamnya. Maka dari itu kita ulas lagi apa itu integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa yang akan kita pelajari di bab ini? Yang pertama, kebinekaan bangsa Indonesia. Selanjutnya, ada pentingnya konsep integrasi nasional dan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Selanjutnya satu lagi nih, peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oke, kita lihat di sini merupakan lambang dari negara Indonesia. Lambangnya itu merupakan Garuda di mana kedua kakinya memegang pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika itu apa sih? Bhinneka Tunggal Ika itu bisa diartikan secara berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, atau berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Ya, kita bisa dilihat di sini merupakan peta dari negara Indonesia. Kita bisa lihat di dalam gambar ini terlihat bahwa negara Indonesia itu terdiri dari berbagai pulau atau banyaknya pulau, dari pulau yang kecil-kecil hingga yang besar, sehingga kurang lebih 17.000 pulau yang ada di negara Indonesia. Oke, ini merupakan wilayah kesatuan Republik Indonesia, di mana wilayah kesatuan Republik Indonesia ini memiliki banyak sekali perbedaan sehingga negara Indonesia disebut sebagai negara multikultural. Ya, banyaknya suku, agama, dan budaya yang ada di dalamnya itu membuat Indonesia sangat beraneka ragam. Nah, banyaknya pulau di Indonesia sehingga menyematkan julukan atau menyematkan sebutan bagi negara Indonesia itu sendiri, di mana negara Indonesia disebut sebagai negara kepulauan atau archipelago. Jadi di luar 17.000 pulau itu masih banyak lagi pulau-pulau yang ada di negara Indonesia. Oke. Dari banyaknya pulau yang beragam sekali budaya, suku, agama, dan adat istiadat yang ada di dalamnya, tapi kita merupakan satu kesatuan negara Indonesia yang memiliki tujuan, di mana tujuan itu terkandung di dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perlu diingat bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu tercantum di alinea 4. Ya, kalian bisa baca lagi, dibuka lagi untuk pembukaan undang-undangnya. Nah, pada dasarnya keberagaman masyarakat Indonesia ini menjadi moral dasar dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu sangat diperlukan rasa kesatuan dan persatuan yang tertanam di setiap warga negara Indonesia. Tetapi dalam faktanya, banyak terjadi konflik-konflik yang ada di dalam masyarakat. Baik konflik internal di dalam kelompok masyarakat maupun antar kelompok di dalam masyarakat. Jadi di sini masih ada konflik yang terjadi dengan mengatasnamakan suku, agama, ras, atau golongan tertentu dengan alasan membela atau membela kelompok masing-masing, membela suku masing-masing, sehingga terkadang merendahkan hingga terjadinya keributan antar suku. Nah, bagaimana nih kita cara mengatasi perbedaan itu? Harus adanya komitmen persatuan dan kesatuan di antara kita semua. Komitmen persatuan kesatuan ini harus diterapkan, ditanamkan oleh setiap warga negara Indonesia untuk mencapai adanya kehidupan yang serasi dan seragam.
Adanya persatuan dan keberagaman yang memiliki arti sangat penting di dalam bermasyarakat. Persatuan dan keberagaman ini harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Yang kedua, pergaulan antar sesama yang lebih akrab. Yang ketiga, perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Nah, yang terakhir ada pembangunan yang berjalan dengan lancar. Nah, perbedaan ini jangan dijadikan sumber masalah, melainkan dijadikan suatu keindahan di mana kita beragam dan bersatu. Nah, yang keempat adanya pembangunan yang berjalan dengan lancar. Adanya pembangunan yang berjalan dengan lancar, maksudnya adanya kesadaran akan persatuan dan kesatuan di setiap masyarakat akan menciptakan pembangunan yang berjalan lancar. Untuk apa pembangunan yang berjalan lancar? Untuk mengurangi atau meminimalisir kesenjangan di antara satu daerah dengan daerah lainnya, sehingga akan adil dan merata. Nah, dalam kebinekaan bangsa Indonesia ini kita memahami adanya alat pemersatu bangsa. Untuk apa alat pemersatu bangsa ini? Tentunya seperti judulnya ya, pemersatu bangsa. Berarti alat-alat ini untuk mempersatukan bangsa kita. Alasan kenapa bangsa kita harus bersatu. Yang pertama, kita memiliki dasar negara, yaitu Pancasila, atau ideologi kita sendiri, yaitu Pancasila. Selanjutnya, adanya bendera merah putih, itu bendera kesatuan kita semua, bendera persatuan, yang artinya merah itu berani dan putih itu suci. Selanjutnya adanya bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia. Dengan beragamnya suku bangsa kita, tentu akan banyak bahasa-bahasa daerah, tapi kita memiliki bahasa satu, yaitu bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia ini tertuang di dalam Konstitusi Negara Indonesia, Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perlu ditekankan dan diingat bahwa Konstitusi Negara Republik Indonesia itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu konstitusi ya. Selanjutnya, kita memiliki lambang negara kita, yaitu lambang burung Garuda. Dan memiliki lagu kebangsaan, yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya dilengkapi dengan lagu-lagu wajib yang biasanya kita kenal di dalam upacara ya, yaitu lagu-lagu perjuangan atau biasanya lagu wajib nasional. Selanjutnya kita harus memahami arti dari integrasi nasional. Integrasi nasional ini terdiri dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional, di mana dalam bahasa Inggris integrasi itu atau integrate, dan arti dari integrasi itu merupakan pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan kata nasional itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya nation, yang artinya bangsa. Jadi bisa diartikan bahwa integrasi nasional itu merupakan pembauran di dalam suatu bangsa yang menjadi satu kesatuan yang utuh. Contohnya negara Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, tapi kita merupakan warga negara Indonesia yang berada di dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, pengertian integrasi nasional menurut KBBI. Yang pertama, ada secara politis, di mana secara politis ini penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan nasional yang membentuk satu identitas nasional, di mana identitas nasional kita itu merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, ada secara antropologis. Secara antropologis itu jadi antropologis itu ilmu yang mempelajari manusia ya, dimana itu merupakan penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga menjadi suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Jadi setiap masyarakat di dalamnya itu memiliki fungsi dan peran masing-masing. Selanjutnya, apa sih integrasi nasional? Integrasi nasional itu ada 3. Yang pertama, anggota masyarakatnya itu sadar akan mereka itu merupakan makhluk sosial yang saling mengisi kebutuhan-kebutuhan satu sama lain. Sehingga yang kedua, terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Setelah terciptanya kesepakatan norma dan nilai ini harus dijadikan aturan baku yang melangsungkan proses integrasi sosial. Jadi harus diterapkan, berjalan. Jika suatu norma dan nilai di dalam suatu kelompok sudah berjalan, maka
bisa dikatakan integrasi nasional itu sudah tercipta di dalam kelompok tersebut. Ya, maka dari itu bagaimana sih kita mewujudkan integrasi nasional itu? Yang pertama, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jangan kita harus selalu menuntut hak kita, tetapi kita juga sebagai warga negara yang baik harus menjalankan kewajiban kita. Terutama contoh terkecilnya yaitu kewajiban kita sebagai siswa yang harus belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, sebagaimana guru yang berkewajiban untuk memberikan materi sehingga anak didiknya itu mengerti apa yang disampaikan. Selanjutnya, adanya pembangunan infrastruktur yang merata. Pembangunan infrastruktur yang merata ini menjadikan setiap daerah itu atau meminimalisir adanya kesenjangan antara satu daerah dengan daerah lainnya, sehingga menciptakan sebuah masyarakat yang seimbang, serasi. Yang ketiga, adanya kesadaran setiap masyarakat akan keberagaman. Kesadaran setiap masyarakat itu merupakan suatu faktor penting untuk mewujudkan integrasi nasional, karena dengan tidak adanya kesadaran di antara masyarakat itu tidak akan menimbulkan keberagaman, biasanya malah menimbulkan perpecahan. Oke, situasi yang tidak adanya persatuan dan kesatuan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat itu namanya disintegrasi. Tidak adanya persatuan dan kesatuan ya, malah adanya perpecahan, itu disintegrasi, seperti lawan kata dari integrasi. Selanjutnya ada faktor-faktor pembentuk dari integrasi nasional. Yang pertama adanya keberagaman Indonesia. Nah, bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang multikultural dan hidup dalam perbedaan baik suku, agama, dan budaya, sehingga keberagaman yang ada pada Indonesia itu bagaikan pedang bermata ganda, karena bisa dianggap sebagai rahmat maupun ancaman. Seperti yang sudah kita bahas pada pembelajaran yang sebelumnya itu mengenai integrasi nasional, maka pembelajaran hari ini kita akan melihat nih faktor pendukung terciptanya integrasi nasional dan faktor penghambat terciptanya integrasi nasional. Jadi keberagaman di Indonesia itu bisa menjadikan sebuah anugerah karena kita yang kaya akan keberagaman ataupun menjadikan ancaman yang dapat memecah belah kita semua. Nah, faktor pendukung terciptanya integrasi nasional yang pertama adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah ya, karena kita dijajah bersama ya di negara Indonesia ini. Selanjutnya adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, adanya keinginan bangsa untuk bersatu seperti gerakan Sumpah Pemuda. Artinya, adanya ancaman dari luar sehingga meningkatkan rasa nasionalisme karena adanya gangguan dari luar sehingga terkadang kita sebagai warga negara Indonesia itu terpanggil atau merasa bahwa kita harus mendukung negara Indonesia dan menyelamatkan negara Indonesia dari ancaman-ancaman yang datang dari luar. Kelima, adanya penggunaan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia ini sebagai faktor pendukung terciptanya integrasi nasional. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa bahasa daerah juga akan menyatukan kita semua dengan adanya keindahan. Selanjutnya adanya semangat persatuan. Dengan adanya semangat persatuan di antara kita semua, kita sadar bahwa kita itu merupakan bangsa Indonesia yang wajib bersatu. Selanjutnya adanya kesamaan pandangan hidup. Maksudnya adanya kesamaan pandangan hidup kebangsaan, yaitu dilihat dari Pancasila. Selanjutnya adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. 9. Adanya rasa senasib dan penanggungan akibat penderitaan penjajahan. Selanjutnya ada yang 10, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Ada faktor penghambat dari integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan pada masyarakat yang beragam dalam menghadapi perbedaan sikap. Kedua, kurangnya toleransi antar golongan, apalagi kurangnya toleransi antar agama itu sangat bisa disorot ya atau bisa digarisbawahi. Itu kita walaupun berbeda agama harus tetap saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga, kurangnya kesadaran bangsa Indonesia terhadap ancaman dari luar.
Yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan pembangunan, atau contohnya ini adanya GAM ya, Gerakan Aceh Merdeka. Itu merupakan suatu tindakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Selanjutnya, ada tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat berbagai macam tantangan untuk menjaga keutuhan NKRI. Nah, tantangan diantaranya yaitu adanya globalisasi. Globalisasi ini menyeluruh ya. Kadang negara yang tidak mengikuti globalisasi atau perkembangan dunia itu tertinggal atau menjadi negara yang tertinggal. Sehingga terkadang globalisasi itu membawa dampak buruk kepada bangsa Indonesia. Yang kedua, adanya konflik perbatasan. Ketiga, pemanasan global yang menimbulkan wabah, penyakit, dan bencana alam. Selanjutnya ada terorisme. Adanya penyelundupan senjata dan bahan peledak, gerakan ingin mendirikan negara sendiri, adanya pengawasan pulau kecil terluar. Mengingat tantangan di atas yang tadi Ibu sebutkan, maka visi terwujudnya pertahanan negara itu, maksudnya visi perwujudan pertahanan negara yang tangguh dengan misi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa harus terwujud, karena banyaknya tantangan di luar sana menjadikan bangsa Indonesia harusnya kuat. Maka dari itu, peran serta warga negara ini sangat dibutuhkan ya dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karena seluruh warga memiliki peran khusus di dalam suatu negara. Yang pertama, ada kesadaran warga negara. Peran serta warga negara akan muncul jika mempunyai kesadaran dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi apa nih yang dimaksud dengan kesadaran? Jadi seperti apa kesadaran yang harus diciptakan oleh warga negara? Jadi kesadaran ini di mana adanya sikap mawas diri sehingga dapat membedakan baik atau buruk, benar atau salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut dalam berkata dan berperilaku. Selanjutnya, adanya pengertian dari bela negara, di mana bela negara itu merupakan salah satu kesadaran yang dibutuhkan adalah bela negara, meskipun Indonesia tidak dalam kondisi berperang. Jadi, rasa kesadaran bela negara itu harus ditumbuhkan, walaupun tidak berperang ya, karena kita ini sedang peperangan zaman sekarang itu bukan tembak menembak atau biasanya musuh membunuh, tapi lebih ke secara ekonomi, secara perkembangan pembangunan yang ada di dalam negeri. Jadi kita harus tetap membela walaupun kondisi kita sedang tidak berperang. Selanjutnya ada pengertian bela negara, di mana pengertian bela negara ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang pertahanan negara, di mana upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara bukan hanya sebagai kewajiban dasar manusia, tetapi juga merupakan kehormatan warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara. Nah, Undang-Undang Negara Republik tahun 1945 pada pasal 27 ayat 3 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi, kita sebagai warga negara yang baik ini sudah tercantum ya dalam konstitusi di mana kita wajib melakukan atau wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, selanjutnya ada penyelesaian konflik, ya, di mana bangsa Indonesia ini mencintai perdamaian sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyelesaian pertikaian atau konflik antar bangsa harus diselesaikan melalui cara-cara damai. Bagi bangsa Indonesia, perang harus dihindari. Perang bukan merupakan jalan terakhir dan dilakukan jika semua usaha dan penyelesaian secara alami tidak berhasil. Jadi, perang itu merupakan opsi terakhir ya untuk menjaga kesatuan negara Republik Indonesia, di mana kita sebisa mungkin menghindari adanya perang.